Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Insya Allah yang jawab salam saya ini umurnya 120 tahun. Cucunya 12. Anaknya 12. Cucunya 22. Istrinya insya Allah salehah. Anak makin dua. Mudah-mudahan lunas hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bisa berangkat haji, bisa umrah ke Makkah, bisa ziarah Madinah, panjang umurnya Habibana Husain insyaallah, Habibana Alwi Ba'bud insyaallah, Habibana Yahya Mulakhila insyaallah, Habibana Zaid bin Ahmad insyaallah, dan semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan bersuit predikat cintanya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta doa utangnya lunas ya. Alhamdulillah. Syukurillah, alhamdulillah. Kata Habib Husain tadi, setiap kita mengadakan acara haul Habib Ali Habsyi di tempat ini pasti turun hujan, tanda bahwa ini adalah qabul insyaallah. Insyaallah kita pulang gak bawa berkat, tapi bawa hati yang selamat. Insyaallah kita pulang hati sehat, keluarga nikmat, bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah pulang bahagia hati kita. Bahagiakan hati kita. Kalau hati kita ini bahagia bersama dengan para auliya-Nya Allah Ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin alladzi ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala min jami'i ibadihi as-salihin, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di mana para wali-walinya Allah Ta'ala ini adalah orang-orang pilihan. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin as-sirril masul, Sayyidina wa Habibina Muhammad, Imam fi kulli imam, wa Sayyidil qawm fi dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi takara alladhi takara dhikruhu ila alsunil khutbah wa alsunil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi ta'ala subhanahu wa ta'ala fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita mengenang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang kita tarik kesimpulan hikmahnya adalah Al-Habib Ali Habsyi ini karomah. Insyaallah kalau kita menyebutkan karomah banyak, auliya-Nya Allah Ta'ala karomahnya banyak. Tapi yang paling terpenting daripada apa yang disebutkan dari segala hal yang kita hadiri adalah istiqamahnya mereka di dalam jalannya Rasulullah. Apakah mereka istiqamah di jalan? Apakah kita ada istiqamah di jalan Rasulullah? Belum tentu. Belum tentu. Subuhnya kita kadang-kadang jam 8 pagi. Usolli fardhu subhi raka'ataini kesiangan lillahi. Itu kita. Habib Ali Habsyi tidak, jamaah selalu. Ngaji Qur'annya dikatakan di dalam suatu riwayat, Habib Ali Habsyi kalau setiap bulan Ramadan beliau mengaji Quran satu malam, dia waktu tarawih mengaji Quran 10 juz. Setiap malamnya 10 juz, 20 rakaat itu 10 juz. Kita setengah juz lihat jam kadang-kadang. Kita ini setengah juz kadang-kadang lihat jam. Wah, sudah begitu surat yang dibaca inna min rak'atil ula ila rak'atil akhirah inna a'tina. Enggak ada yang lain surat kecuali inna a'tina, hanya 3 ayat saja. Mau reka-rekanya dia baca ayat yang panjang, yaitu surat apa dia baca? Qasim mim. Allahu akbar. Rekanya mau baca Al-Quran Qasim mim cuma 1 ayat. Makruh hal. Nah, itu penting ikhwan yang dimuliakan dan akhwat.
di mana kita mengenang Al-Habib Ali Habsyi, kita mengenang daripada Al-Habib Ja'far bin Syaikhon, Datuk daripada Habib Taufik, kita mengenang daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kita mengenang daripada Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'bud, kita mengenang daripada mereka-mereka para ulama, para aulia, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Maula Khailah yang ada di mana? Di Tarim sana. Mereka semua adalah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu punya satu kunci. Kuncinya adalah istiqamah. Istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau terbang, Superman bisa terbang, burung gagak terbang. Kalau mau jalan di air atau kuat-kuatan ada menyelam di air sampai berjam-jam, ikan lebih kuat. Kalau mau kekuatan daripada badan kita, gajah lebih kuat. Tapi wali Allah Ta'ala bukan itu yang dicari. Yang dicari itu istiqamah, kuatkah kita. Seperti bangun musola ini, almarhum Haji Tajuddin. Dari memprakarsai membangun musola tersebut Al-Fatah sampai menjadi seperti ornamennya seperti Hadramaut. Ketika beliau wafat, yang mendoakan bukan orang biasa, habaib dari Tarim, dari Sewun. Itu wali Allah. Itu seorang wali Allah. Kadang-kadang wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang kita sepelekan. Kadang-kadang wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang kita remehkan. Kadang-kadang wali Allah Ta'ala itu ada 3. Ada wali Allah Ta'ala yang tahu dirinya wali dan orang lain tahu. Dia tahu dirinya wali dan orang lain tahu kalau dia seorang wali Allah Ta'ala. Jika orang datang minta berkah air, sebetulnya minta berkah air itu bagus, mulia. Tapi lebih bagus lagi duduk dengan sang wali tadi itu, baca surat Al-Fatihah dan akhir tasyahud. Dulu almarhum Sayyidina Imam Al-Habib Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ketika datang ke kota Solo, saya punya abang menggandeng tangan saya. Ketika itu saya masih usia kelas 4 SD. Gandeng saya punya tangan sama Syekh Walid, lalu dihadapkan kepada Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Qutb Al-Ghaus. Al-Habib Abdul Qadir ini, dia lihat wajahnya Habib Ali Habsyi. Ya, abahnya Al-Habib Abdul Qadir, murid khawasnya Habib Ali Habsyi. Kalau abahnya jalan menuju ke masjid, abahnya suka menoleh ke belakang. Orang-orang bertanya, ya Habib Ahmad, kenapa kau menoleh ke belakang? Dikatakan saya menoleh ke belakang itu saya lihat anak saya Abdul Qadir ada di belakang. Tidak. Kata orang-orang, anakmu Abdul Qadir bin Ahmad gak akan hilang, selalu ada di belakangmu, gak akan hilang, gak akan kemana-mana. Kata Al-Habib Ahmad, saya yakin anak saya gak akan kemana-mana. Tapi yang saya kemudian curiga dan ragu, apakah jalannya anak saya sama seperti saya? Bajunya anak saya apakah sama seperti saya? Alhamdulillah yang duduk di tempat ini bajunya adalah bajunya orang-orang saleh. Kopiahnya orang-orang saleh. Kalau sekarang kita pakai kopiahnya adalah kopiahnya orang-orang yang bukan orang saleh, kopiah Fir'aun, barangkali begitu. Anda lihat bagaimana sandalnya Bilal dengan sepatu emasnya Fir'aun. Sepatu emasnya Fir'aun ada di neraka, tapi sandal jepitnya Bilal ada di dalam surga. Sebelum Bilal masuk surga, sandalnya sudah didengar oleh Rasulullah ada di dalam surga. Fama amilta ya Bilal, laqad inni sami'tu qara'an na'lika fil jannah. Apa yang kau amalkan wahai Bilal? Sampai saya mendengar suara terumpah sandalmu ada di dalam surga Allah. Apa yang terjadi? Istiqamah, mutaba'ah kamilah dan Imam al-A'zam Sayyidina Muhammad SAW. Jangan ikut kanan, jangan ikut kiri. Ini zaman sudah zaman edan, zaman gila, kepala di bawah, kaki di atas. Ini zaman.
Ra'al ma'rufa munkaran wa ra'al munkara ma'rufa. Lihat ulama jadi tontonan, lebih lihat tontonan jadi tuntunan. Ini jangan. Sekarang kalau ada panggung besar begitu, jadi tontonan. Orang melambai-lambaikan tangan, bersorak-sorai, ambil foto, ya dijadikan tontonan saja. Seorang habaib, seorang ulama, seorang guru, seorang kiai. Padahal semestinya itu jadi tuntunan. Tapi yang semestinya jadi tontonan, jadi tuntunan. Artis televisi, papan atas kita, papan bawah, balik papan atau dibalik sama pemain bola yang kadang-kadang buka aurat, gak ruku dan gak sujud. Jadi tuntunan. Mereka anak-anak kita jauh lebih hafal daripada jauh lebih hafal pemain-pemain bola. Entah itu Messi, entah itu Ronaldo, Ronaldinho dan lain sebagainya. Sampai jam 1 malam mereka juga ke lampu untuk duduk di depan televisi dengan niat etika. Atau bapaknya juga etika sampai sama yang namanya popcorn. Ibunya ya begitu, bikin teh, bikin gawat. Coba kalau itu dibikin untuk tahajud. Coba kalau itu dibikin kemudian mudarasah. Anak-anak kita ini kenalkan dengan biografinya habaib. Kenalkan dengan biografinya guru-guru kita. Kenalkan dengan biografinya Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Kenal tak anak kita? Mungkin belum ada yang kenal. Siapa itu Syekh Muhammad Rashid? Siapa itu Imam Haddad? Siapa itu Ali Habsyi? Siapa itu Habib Abu Bakar bin Muhammad? Siapa mereka dan siapa mereka? Coba sekarang ini, saat ini sudah habis, orang-orang tua ini sudah habis. Zaman dulu saya masih muda, Habib Taufik sudah ada umur, pakak di atas saya 5 tahun. Habib Taufik ini sering menasihati saya. Masa kau masih sekarang bisa melihat wajahnya Habib Anis? Pandang wajahnya Habib Anis sekenyang-kenyangnya. Masa kau masih melihat wajahnya Habib Ahmad bin Alawi Al-Habasyi? Selama dia masih hidup, pandang wajahnya, ambil ilmu fikihnya karena dia faqih, alim. Ambil ilmunya, duduk kau dengan dia, serap itu ilmunya. Jangan kau bangkit dari tempat duduk, kau diusir. Kata Habib Taufik. Tanyakan semua apa yang bisa kau tanyakan kepada beliau. Artinya adalah kita lihat mereka para alim ulama. Makanya kan kita kalau kita lihat di mana rumah-rumah di orang Banjar ini, baik di Palangkaraya atau di Kuala Guru, insya Allah dalam bimbingan Habib Husain bin Ahmad bin Idrus Al-Habasyi, mata'ana Allah bin tuli hayatihi syarifah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat Allah panjangkan umur beliau. Apa? Orang-orang ini kadang-kadang pandang fotonya Al-Habib Saleh Al-Hamid, pada fotonya yang namanya Syekh Muhammad Abu Yasir Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, Habib Taufik, Habib Ja'far bin Syekhan, Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Banyak para ulama, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan bin Had, Kiai Siraj. Pajang foto-foto mereka, Guru Zaini. Macam foto-foto mereka ini tujuannya apa tau? Suruh melihat, anaknya suruh tanya nanti. Kalau anaknya bangun tidur malam atau bangun tidur pagi, anaknya tanya sama bapaknya, Abah, ini fotonya siapa? Oh, ini fotonya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Siapa itu, Bah? Ini wali keramat. Oh, kalau doa kabul lebih cepat daripada kilat. Apa resepnya, Bah? Dia adalah ilzam ala tariqat abaihi wa ajdadihi. Melazimi jalannya orang-orang tuanya. Itu melazimi jalan orang-orang tuanya. Orang-orang tuanya dulu bawa siwak, ya bawa siwak. Orang-orang tuanya dulu adalah kalau sembahyang pakai rida, ya pakai rida. Orang-orang tuanya dulu kalau ngaji itu di masjid atau di rumah ngaji Quran bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya dia ngaji. Jangan buka HP. Ini HP ini kalau boleh saya bahasakan setan gepeng. Setan gepeng.
Artinya HP ini ada manfaatnya juga ada. Kalau tidak ada manfaatnya, kalau untuk acara-acara streaming yang bagus, acara-acara untuk informasi keagamaan, nggak apa-apa. Seperti pisau, tergantung siapa yang ingin memakainya. Tapi terkadang HP ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Yuqarribul ba'id wa yubaidul qarib. Istri sama suami itu duduk berdampingan. Satu ngechat yang Jakarta, istrinya ngechat yang Bandung. Ketika anaknya tanya, "Abah, mana Umi, Bah?" Nggak tahu Umi di mana. Padahal sebelahnya. Karena tengah dia menyapa orang yang ada di Jakarta. Yuqarribul ba'id, lakin yubaidul qarib. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang sudah dekat. Maka intinya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sekarang tengah mencetak sejarah, mencetak manaqib. Makanya jadikan manaqib di dalam sejarah kehidupan kita ini buat anak-anak kita. Sedikit saja 10 menit. Dulu ada sebuah cerita. Cerita ini menarik sekali. Ada sebuah cerita begini. Kalau orang itu dekat dengan Allah, kadang-kadang Allah itu ada rahasia kerjanya. Allah itu punya rahasia kerja. Allah itu punya rahasia yang tidak kita tahu. Apa rahasia Allah Ta'ala? Hikmah di balik ini. Dikatakan wa tawa 'alaiha hikmah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-maqsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma shanuh khalaqal khalqa hikmah wa tawa 'alaiha hikmah. Allah itu menciptakan makhluknya penuh dengan hikmah, menciptakan peristiwa penuh dengan hikmah, menjadikan Haul Al-Habib Ali Habsyi. Antum nggak bisa datang ke Solo, Habib Hussein bikin Habib Haul Ali Habsyi di Kuala Lumpur. Hikmah di mana-mana. Tidak mungkin orang, subhanallah, kalau dalam akal pikiran, kemarin saya ada di kota Solo, kemarin ada di kota Banjarmasin, sebelumnya ada di Batam, sekarang kok ada di Kuala Lumpur. Secara nalar manusia, ya Allah, ya apa enggak capek? Capek. Tapi magnetnya Habib Hussein ini kuat sekali. Magnetnya kuat. Orang kalau punya daya tarik itu magnet kuat, orang akan datang. Anda lihat Habib Umar bin Habib. Kalau sudah datang Habib Umar bin Habib, yang gerombol orang banyak. Seperti lampu ini. Begitu hidup lampu ini, warung semuanya nyerbu. Ya sama seperti itu. Seorang ulama itu kalau hidup dia, terang dia, lawan semuanya akan mendekat. Besi sembrani, magnet. Begitu dia dekat dengan besi kecil-kecil, maka besi itu akan tertarik dengan magnet tersebut. Punya magnet. Aulia Allah Ta'ala itu punya magnet. Maka kita ini tengah mencetak satu magnet buat diri kita masing-masing. Apakah saya buat magnet buat anak-anak saya? Terkadang kita ini di dalam rumah tangga kita dibenci sama anak-anaknya. Saya tidak yakin bapak-bapak ini dicintai sama istri sama anak-anaknya dengan sejati. Ya ada, tapi insya Allah mungkin 70%, 50%. Barangkali ada yang 10%. Kalau sudah bapaknya datang, anaknya lari masuk bawah kolong. Atau mengatakan kau nak mati, bapak saya Romi. Vespanya kebenaran. Jangan dibikin anaknya takut, bikin anaknya cinta dan sekian. Bikin anaknya syahdu dengan kita. Kenapa? Karena kita imam, kata Habib Zain tadi dalam doanya. Ya Allah, jadikan kita imam dalam rumah tangga kita. Satu peristiwa ada seorang pemuda yang setiap saat dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya tidak minta surga, la nuridul hur walal busur. Saya nggak minta surga, saya nggak minta istana di dalam surga. Yang saya minta adalah pendamping hidup yang solehah, yang nuntun saya di jalannya di dunia dan akhirat. Gak subuh doanya itu, zuhur doanya itu, asar doanya yaitu,
maghrib, isya doanya yaitu, sampai duha tahajud pun doanya itu. Gak minta panjang umur, gak minta pendek umur. Mintanya adalah pendamping hidup sepanjang umur. Pemuda yang soleh, polos, lugu, bersih seperti kertas putih. Ketika dia berdoa, selesai berdoa di pagi hari, dia keluar. Bagaimana aktivitas setiap hari dia kerja. Sesampainya kemudian di sebuah pasar, tanpa disadari kakinya pemuda tersebut ketika dia melangkah menginjak kakinya seekor anaknya anjing. Begitu anak anjing itu diinjak kakinya dan tanpa sengaja menginjak anak anjing tersebut, pemuda tersebut, anak itu kemudian anak anjing tersebut kemudian menjerit-jerit. Menjerit, tak suaranya bagaimana saya apa? Suara itu meringkik-ringkik dan menjerit-jerit, menangis itu anak anjing, induknya kedengaran. Dikejarlah oleh induknya anjing tersebut. Maka orang satu pasar kemudian, lari wahai pemuda. Namanya kebetulan Mahmud. Mahmud, lari Mud. Lari itu Mahmud. Wah, kenceng dia lari. Wah, sampai terbirit-birit dia lari. Dia tinggalkan sepeda bututnya. Dia lemparkan sepeda bututnya, dia lari dan dia tersandung kena batu. Akhirnya dia jatuh dan digigit sama anjing ini. Akhirnya orang satu pasar mengatakan, ya Allah Mahmud, akhirnya juga kau digigit sama anjing. Mahmud ini dia minta menangis kepada Allah, ya Allah, kok saya digigit anjing? Kan yang saya minta ya Allah pendamping hidup hidupnya, kok saya digigit anjing? Ya Allah bagaimana? Akhirnya dibawa pakai ambulan. Bukan kena COVID, dibawa pakai ambulan. Akhirnya sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit pun dia dirawat oleh seorang suster, didampingi oleh ibunya dia. Suster itu tiap hari datang ngasih obat. Ibu kasihkan obat ini untuk anaknya. Jangan sampai kemudian lupa, jangan sampai terlambat makan buburnya. Kasih obat ini, insya Allah sembuh. Dapat 2-3 hari, insya Allah bisa pulang. Seorang suster yang kemudian dia berjilbab, tingginya semampai semeter tidak sampai, putih langsat, masya Allah, bagus ya, luar biasa salehah begitu, tertutup auratnya semua. Singkat cerita pemuda itu mengatakan, ibu, bu tanyakan sama suster itu punya suami enggak? Mosok tiap hari dia kesini merawat saya, tanya ibunya. Kalau begini-gini ini harta yang muda, yang tua juga ikut terserah. Subhanallah, akhirnya ibunya tanya, Dek, punya suami enggak? Enggak punya bu, saya masih single paper. Seorang diri perawan, gadis. Tiga kita akhirnya kemudian dinikahkan. Akhirnya pun mereka menikah. Setelah mereka menikah, akhirnya pun diingatkan sama ibunya, Alhamdulillah nak, berkat akhirnya kau doa sama Allah Ta'ala tiap saat Allah datangkan pendamping hidup seorang gadis, istri yang salehah, berjilbab, pinter, dokter, tertutup auratnya, salehah dunia akhirat, zahir batinnya. Alhamdulillah bu, ini semua berkat gigitan anjing. Akhirnya kemudian tiap saat dia minta sama Allah, ya Allah kalau ini gigitin anjing lagi tak apa-apa. Asal pemuda, insya Allah bukan pemuda para guru. Maka ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah, apa yang intinya? Hikmah. Ketika Allah ingin menjodohkan dia dengan seorang pendamping yang dia dambakan, tentunya ada satu cara di mana Allah Ta'ala akan mendekatkan dia kepada hamba-Nya yang salihah. Begitu pula kita. Jadi jangan kita kecil hati. Saya bisa tak ya Habib seperti Habib Ali Habsyi? Insya Allah bisa. Selama Anda istiqamah ada di jalan Habib Ali Habsyi, di Thariqat Aslaf wal Ajdad, insya Allah Anda akan menjadi orang yang saleh. Maka mulailah dari diri kita saat ini. Habib Ali Habsyi ini tidak pernah lihat maksiat, gak pernah dia berdebat dengan ibunya, gak pernah dia bantah bapaknya. Tiap hari dia sinau agama, ngaji Quran, hafal Quran di usia 9 tahun, duduk dengan gurunya, gak pernah anggap gurunya itu remeh dan orang kecil. Nah sedemikian banyak poin Habib Ali Habsyi itu ada gak sama di dalam hidup kita ini? Kadang-kadang gak ada.
Nah, dari sekarang ini, dari malam ini insya Allah di musola Al-Fatah ini kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dekatkan kami semua ini dengan orang-orang yang saleh, dekatkan kami dengan orang-orang yang baik, dekatkan kami ya Allah dengan orang-orang yang insya Allah Kau ridhai ya Allah di dunia bil barzakh bil akhirah ya Rabbal alamin. Semuanya ya Allah dengan mutaba'ah kepada Rasulullah. Habib Ali Habsyi menjadi orang besar karena mutaba'ah dengan Nabi Muhammad, ikut dengan Rasulullah, jalannya Nabi Muhammad, jalannya sahabat Nabi Muhammad, tidak pernah mencaci maki sahabat Nabi Muhammad, gak pernah mencaci maki ahli bait Nabi Muhammad, gak pernah mencaci maki habaib, gak pernah mencaci maki masyayikh, gak pernah mencaci maki orang-orang alim, gak pernah meremehkan orang-orang gembel, gak pernah. Hatinya selalu husnudzan kepada siapapun. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di samping istiqamah, Habib Ali Habsyi yang punya kelebihan yang kedua adalah husnudzan, sangka baik kepada semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, di malam hari ini, di tempat majlis yang mulia ini, bersama dengan orang-orang yang kami muliakan ya Allah ya Rabb, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan semua permintaan kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb ya Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Mawahib al-'Idham, ya Kashif al-'Idham rahman ba'da al-maut. Shalli ala Sayyidina Muhammad bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bijahi Habibana Ali bin Muhammad al-Habasyi ya Allah, dengan tetesan air hujan ini ya Allah. Malaikat-malaikatnya membawa tetesan hujan ini ya Allah, menjadikan saksi buat kami yang duduk dan bersimpuh di bawah pintu rahmat-Mu ya Allah. Kabulkan hajat kami. Tidak kami bangkit dari majlis ini terkecuali semua dosa-dosa kami Kau ampunkan. Angkat derajat kami, angkat derajat kami, angkat dan muliakan derajat kedua orang tua kami, angkat dan muliakan derajat guru-guru kami, angkat dan muliakan derajat mereka para sholihin sebelum kami dan sesudah kami. Biar jagalah anak-anak kami, jagalah akidah kami, jagalah akidah anak-anak kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah as-sadah al-alawiyah al-ash'ariyah dalam madhab Imam Syafi'i ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jagalah negeri Indonesia, jagalah bangsa Indonesia, jagalah Kuala Kurun dari segala bencana ya Allah. Jangan sampai Kuala Kurun ya Allah tertimpa bencana dan malapetaka sebagaimana yang Kau timpakan kepada masyarakat Lampung ya Allah, kepada masyarakat Lumajang ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bala ya Allah. Mungkin itu pelajaran buat kami, pelajaran buat kami dan mereka yang telah meninggal dan sebagai syuhada ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya, ampunkan segala kesalahan-kesalahannya, angkat derajatnya di sisi-Mu yang terdekat, sandingkan dengan Nabi Muhammad, sandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad dan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami yang masih hidup saat ini ya Allah, jangan Kau jadikan majlis ini adalah majlis yang terakhir untuk kami. Jangan Kau jadikan majlis ini ya Allah adalah majlis yang terakhir untuk kami. Pertemukan kami ya Allah di tahun-tahun mendatang ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat dan lebih baik dan lebih baik. Dengan usia guru kami Habibana Husain bin Ahmad Al-Habsyi, Habibana Alawi Ba'bud, Habibana Zain bin Ahmad, Habibana Yahya Mulakhirah, dan semua guru-guru kami, masyarakat ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat yang hadir di tempat ini ya Rabbal Alamin. Barangkali di tahun-tahun yang lalu ya Allah, mereka yang pernah hadir di tempat ini, almarhum Haji Tajuddin ya Rabb yang pernah hadir di tempat ini ya Allah, dan sekarang saat ini beliau telah tiada ya Rabb, terwujud di dalam liang lahatnya ya Rabbal Alamin. Sampaikan bersama dengan Nabi Muhammad, sampaikan kepada beliau ya Allah bahwa kami cinta kepada beliau, kami cinta kepada orang-orang saleh. Kami telah menyebut Habibana Ali Habsyi. Saya yakin beliau telah bertemu dengan Habib Ali Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, telah bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana kalau Kau mematikan mereka orang-orang yang saleh sebelum kami ya Rabbal Alamin. Dengan turunnya air hujan ini ya Rabb, sebagai saksi dan sebagai kabulnya doa ya Rabbal Alamin, agar Kau sampaikan kami ya Rabb di tahun-tahun mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikan di tahun ini ya Rabb, kami menemui bulan Ramadan, kami menemui bulan Ramadan, kami menemui bulan puasa. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan yang suci. Pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar, allati khairun min alfi syahr.
ya Rabbal Alamin. Dan permintaan kami yang terakhir ya Rabb, jangan kau matikan kami sebelum kami menatap wajah Nabi Muhammad. Jangan kau matikan kami sebelum kami menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anna bi khairin wa radin wa afiyah. Dan jadikan kami sebagai anak-anak ini ya Rabb, bakti kepada ibunya, bakti kepada ayahnya. Saat ibunda kami melihat wajah kami atau ayahanda kami, mereka ridha dengan tatapan wajah ridha kepada kami, tatapan wajah cinta dan sayang kepada kami. Jadikan kami ya Rabb, bimbing kami, tuntun kami menjadi anak-anak yang bakti kepada mereka. Jadikan kami adalah anak-anak yang selalu membahagiakan hati ibunda kami khususnya, ayahanda kami khususnya ya Rabbal Alamin. Dan juga guru-guru kami ya Rabb, mereka yang masih ada dan masih hidup di muka bumi ini ya Rabb. Jadi mereka adalah orang-orang yang ridha kepada kami sebagai murid-muridnya. Habibana Taufik bin Abdul Qadir Segar. Jadi dia adalah seorang sosok guru yang insya Allah dapat menuntun dan memimpin kami di jalanmu dan di jalan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat. Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, Habibana Abu Bakar al-Mashhur, Habibana Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, Habibana Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki, dan Habibana Ahmad bin Idrus al-Habashi, dan semua yang hadir, guru-guru kami, para masyayikh kami dan habaib kami ya Rabbal Alamin. Panjangan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus ibunda kami ya Rabb, ibunda kami ya Rabb yang saat ini telah tiada, ayahanda kami yang saat ini telah tiada, terbujur kaku di dalam liang lahatnya, terbungkus dengan kain kafannya, terhimpit di dalam kuburnya. Kami memohon ya Rabb, dengan tetesan air hujan, teteskan rahmat hujanmu di dalam kubur ibunda kami. Sayangi ibunda kami seperti dulu ibunda kami sayang dan cinta kepada kami ya Rabb. Dulu ibunda kami tidak bisa tidur kalau kami tidak tidur. Dulu ibunda kami sakit kalau kami sakit. Dulu ibunda kami lapar saat kami lapar. Dulu ibunda kami menangis saat kami menangis. Saat ibunda kami telah tiada, ibunda kami telah terbujur kaku, ibunda kami telah meninggal dunia. Sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Fatimah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Khadijah, sandingkan ibunda kami dengan Sayyidah Aisyah, sandingkan kedua orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami dengan Sayyidina Muhammad Khairul Bariyah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan permintaan kami ya Rabb, di malam yang mulia ini ya Allah, pertemukan kami ya Rabb di a'lal firdaus, di dalam surga firdaus, sebagaimana kau pertemukan kami dan kau kumpulkan kami di musala yang mulia ini ya Rabb, untuk mengenang wajah Nabi Muhammad, mengenang perjuangan Nabi Muhammad, mengenang haul Habib Ali bin Muhammad, mengenang sejarah hidup dan biografi Al-Habib Ali bin Muhammad dan kaum salihin ya Rabb. Pertemukan kami dengan al-wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pertemukan kami dengan wajah-wajah yang penuh dengan ridha-Mu ya Allah kepada mereka. Wajah yang bersinar, wajah yang selalu bersama dengan Nabi Muhammad, mutaba'ah dengan Nabi Muhammad. Jangan kau lepaskan kami dengan tali Nabi Muhammad. La tufarriq bainana wa baina Muhammad ya Rabb. La tufarriq bainana wa baina Habibi Muhammad. La tufarriq bainana wa baina Habibi Ali bin Muhammad. La tufarriq bainana wa baina salihin. La tufarriq bainana wa baina al-arifin. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami awliya, jadikan anak-anak kami sulaha, jadikan anak-anak kami fuqaha, jadikan anak-anak kami ulama, awliya, sulaha, mujaba ya Rabbal Alamin. Selamatkan akidah anak-anak kami ya Rabb. Selamatkan akidah anak-anak kami ya Rabb. Selamatkan bangsa dan negeri ini ya Rabb. Angkat semua bala dan wabah penyakit dari negeri yang kami cintai ini ya Rabb. Turunkan kepada negeri Indonesia ya Rabb kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan, kesehatan, adil, makmur, sejahtera, rezeki melimpah di dunia, fil barzakh wa fil akhirah, zahiran wa batinan min khairatid dunya wa na'imil akhirah. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإعلام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك، فما كان بيننا وبينك فاغفره يا رب، وما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم.
ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.